Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imam Muzaki dengan NPM 22170510556 dari kelas B dengan program studi S1 Ilmu Komputer. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang CPU Logisim 8 bit. Saya di sini akan menggunakan model Logisim 8 bit CPU versinya 2.7 dari Peramos 2015. Langsung saja kita praktekkan. Langkah pertama, kita buka Logisim dan masukkan programnya. Nah, lalu pada bagian simulate kita pilih opsi trig enable dan pada trig frekuensinya kita pilih 4.1 kHz atau di sini yang paling cepat. Jika sudah, maka klik start. Maka akan muncul gambar Logisim 8 bit CPU. Pada bagian video TTY terdapat beberapa option, yaitu ALU, SRC, CPU, TXT, BMP, dan SID. Pada bagian ini terbuat dengan menggunakan ASCII kode. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana operasi input pada keyboard dapat ditampilkan pada LED dan ALU tester. Baiklah, mari kita mulai. Pertama, saya akan menjelaskan operasi input pada keyboard sehingga inputan dapat ditampilkan pada LED. Pada list of option, pilih opsi 4, yaitu TXT atau text editor. Option di sini kita masukkan pada keyboard. Jika loadingnya sudah selesai, maka video TTY akan menampilkan beberapa opsi, yaitu 0 sebagai exit, 1 sebagai open file, dan 2 sebagai add new file. Di sini kita akan membuat file baru, maka input opsi yang kedua. Kemudian untuk add file number, kita inputkan 1. Dan kita menginputkan nama kita di sini sebagai contoh. Maka di sini saya akan menginputkan menggunakan huruf kapital semua nama saya, yaitu Nah, inputan di sini yaitu nama saya Imam Muzaki akan ditampilkan pada video TTY. Bagaimana sih prosesnya? Mari saya jelaskan sedikit prosesnya. Awalnya kita menginputkan huruf I pada keyboard. Maka inputan akan masuk pada keyboard prosesor yang berfungsi mencocokkan antara kode inputan dengan kode ASCII. Sebagai contoh, di sini huruf I mempunyai kode biner 73. Kemudian keyboard prosesor mengirimkan sinyal ke RAM melalui bus atau jalur data penghubung antar komponen. Nah, bus ini merupakan ini yang garis-garis berwarna hitam, hijau, dan biru. Setelah itu, perintah akan dikirimkan ke register untuk disimpan sementara dan selanjutnya akan dikembalikan lagi menuju ALU. Nah, register ALU ini terdapat pada CPU ini. Kemudian kembali lagi ke control unit. Dan control unit akan mengembalikannya ke cache. Setelah keluar dari cache, perintah akan dikirimkan menuju CPROM. Pada bagian ini, bahasa biner inputan berubah menjadi huruf I sesuai dengan output yang kita inputkan. Setelah itu, perintah akan menuju lagi ke keyboard control untuk memastikan benar atau tidaknya inputan. Jika benar, maka perintah akan kembali lagi ke ROM dan masuk ke RAM. Setelah itu,
Perintah akan diarahkan ke monitor untuk menampilkannya sesuai dengan perintah yang kita inputkan tadi. Nah, untuk cara gacha huruf MAM spasi MUZAKI ini kurang lebih sama seperti pada huruf I ini tadi. Kemudian lanjut yang kedua tentang AluTester. Nah, untuk memulainya, pada bagian ini kita klik reset saja agar datanya terreset. Jika sudah, tunggu loadingnya selesai dan lanjut kita pilih opsi 1. Kita enablekan pada bagian keyboard 1. Nah, maka di sini gambarnya akan berubah. Nah, gambar berubah di sini. Kodenya terdapat pada bagian ini. Nah, pada kolom ini terdapat kode-kode biner yang menyusun gambar di sini. Satu angka ini mengandung 4 pixel, yaitu 1, 2, 3, 4. Sedangkan gabungan dari ini mengandung 8 pixel. Bagian ini tidak saya jelaskan karena kurang pemahaman saya terhadap ini. Baik, lanjut. Setelah kita memilih opsi 1, maka akan dilanjutkan pada AluTester. Nah, pada opsi AluTester ini terdapat beberapa implemented operation, yaitu logika AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan SUB. Kemudian lanjut di bawah ini terdapat informasi bahwasannya pada inputan terdapat 4 digit, yaitu digit A mewakili AA dan digit B mewakili BB. Sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan NPM terakhir saya, yaitu 1056. Kita inputkan 1056. Nah, maka dia akan meresult A ini 0001 0000 yang berarti 10 dan B 0101 sebagai 5 dan 0110 sebagai 6. Kemudian lanjut saya akan jelaskan pada bagian logikanya. Logika AND memiliki prinsip jika salah satu bilangan biner false atau 0, maka akan menghasilkan false juga. Contohnya di sini adalah 00 sama dengan 0, 01 sama dengan 0, 00 sama dengan 0, dan 11 sama dengan 1. Kemudian 000, 010, 010, 000. Maka hasil dari logika AND ini adalah 10. Kemudian lanjut ke logika OR. Memiliki prinsip yang sama dengan logika AND, tetapi sebaliknya. Jika salah satu bilangan biner terdapat bilangan true atau 1, maka akan menghasilkan bilangan true. Di sini contohnya 000, 011, 100, 111. Kemudian 00, 0, 011, 011, 000. Maka akan menghasilkan bilangan 56. Kemudian logika XOR, di mana jika terdapat dua bilangan biner sama seperti 11 atau 00, maka akan bernilai 0. Dan jika bilangan binernya berbeda, seperti contoh 10 atau 01, maka akan bernilai 1. Sebagai contoh, di sini 00
0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Kemudian 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, dan 0, 0, 0. Yang berarti 46. Dan lanjut logika NOR atau negasi OR, di mana ini merupakan kebalikan dari OR, di mana kode biner dari OR di atas ini diubah, yang tadinya 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Kenapa di sini hasilnya berubah menjadi huruf dan angka A9? Karena saat diubah menjadi desimal akan menghasilkan 4 digit kode biner atau heksadesimal. Nah, untuk kodenya sendiri seperti ini. OR ini kan 0, maka di sini berubah menjadi 1. 1 berubah menjadi 0, 0 berubah menjadi 1, dan 1 berubah menjadi 0. Kemudian 0 berubah menjadi 1, 1 berubah menjadi 0, 1 berubah menjadi 0, dan 0 berubah menjadi 1. Maka dari kode biner di sini akan menghasilkan A9. Kemudian logika ADD, di mana ini merupakan operasi penjumlahan, di mana ketika A ditambah B atau 10 tambah 56 ini akan menghasilkan kode biner 0110 dan 0110 yang berarti 66. Untuk bagian sub ini sendiri tidak saya jelaskan karena kurangnya pemahaman saya terhadap ini. Mungkin cukup sekian video penjelasan yang saya buat. Apabila terdapat kesalahan dan penyampaian materi, saya mohon untuk koreksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.